Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah mubaadah. Kembali lagi bersama Kibel Sarungan Official. Berikut ini adalah kisah seseorang yang meninggal dalam keadaan mayatnya tidak busuk. Tetapi alangkah baiknya bagi kalian yang belum klik tombol like dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa hidupkan notifikasi tombol loncengnya, dan jangan lupa di share dan dikomentari. Jadi di sini ada kisahnya seseorang yang itu tidak terkenal atas kewaliannya, tidak terkenal dirinya sebagai orang yang soleh dan sebagainya. Tetapi beliau itu mempunyai masjid, mempunyai santri-santri anak-anak kecil itu ya, yang ngaji anak kecil yang suka kadang datang, kadang enggak gitu loh. Kadang pas lagi Ramadan itu yang datang itu banyak sekali. Kadang terus kalau hari biasa itu yang datang cuma 1, 2, 3 dan sampai 10, mungkin sampai segitu aja. Tetapi alangkah kagetnya setelah beliau meninggal sudah berbelas-belas tahun, itu makamnya itu terus itu ambles apa gimana, itu terus dibongkar ya. Setelah dibongkar ternyata mayatnya masih utuh, seolah-olah baru meninggal tadi pagi, seperti itu. Jadi Masya Allah ya, Subhanallah, Subhanallah, Masya Allah. Pokoknya nggak bisa berkata apapun karena hal demikian itu. Karena itu kan cuma ibadahnya sepele, itu cuma syiar Islam kepada anak-anak kecil, yang dimana anak kecil itu kalian tahu sendiri kan, banyak rata-rata dari mereka itu cuma senang bermain-mainnya saja, banyak temannya, apalagi ke orang tuanya nggak pasrah. Orang tuanya cuma mau ngaji, ya kan ngaji, silahkan ngaji aja gitu. Jadi anak kayak pitik ucul, nah seperti ayam yang sedang lepas, cuma berangkat ya berangkat, nggak berangkat ya nggak apa-apa. Beda orang-orang ulama zaman dahulu, kalau nggak ngaji itu bahkan bisa tidak diakui sebagai anak. Kalau sekarang tidak ngaji nggak apa-apa, yang penting sekolah lah, sekolah aja. Emangnya kita hidup itu nggak butuh alam sesudah kematian? Makanya ngaji penting, sekolah penting. Jangan sampai sekolah tok yang penting, jangan sampai ngaji tok yang penting. Kalau ngaji tok yang penting, kalau tauhidnya sudah tinggi nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang kelasnya kelas rendah, ngaji tok, nanti ya bukannya gimana, tapi nanti kasihan keluarga mau makan apa, seperti itu ya. Tetapi banyak Pak Kiai yang ngendiko, yang berkata bahwasanya jangan sampai khawatir tidak bisa makan kalau orang itu mensyiarkan agama Islam. Jangan sampai takut tidak bisa makan. Nah, saya menyadari bahwasanya oh iya ya, yang penting syiar Islam saja. Entah itu orang yang disyiari niat atau tidak, nyatanya ini ada hasil kan, orang ini nggak mati, matinya tidak busuk. Itu banyak sekali kisah seperti itu. Dulu juga ada kisah seorang kiai di desa itu ya. Itu anaknya itu maling semua. Anaknya jadi maling. Terus istrinya itu kalau keluar dari rumah itu perilakunya jangan pakai baju sempit, baju lekton, pakai celana yang ketat sampai di atas dengkul. Itu seperti itu. Itu mungkin itu ujian dari kiai tersebut. Setelah lama kiainya itu meninggal. Lah ternyata yang layat itu banyak sekali, dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengatakan bahwasanya dia itu walinya Allah. Maaf, saya lanjutkan di tempat yang lain karena tadi terlalu gelap. Jadi para auliyanya Allah, para walinya Allah itu rata-rata itu terkenal sesudah kematiannya. Makanya ketika kita masih hidup kok kita ingin terkenal sebagai wali, ya kita sudah jelas bukan wali. Karena sekelasnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun itu terkenalnya namanya sangat harum itu setelah kematiannya. Seperti itu. Seperti Al-Hallaj dulu waktu semasa hidup itu terkenal orang yang sesat. Setelah beliau sudah meninggal, sekarang namanya itu siapa-siapa itu banyak yang membahasnya tentang Al-Hallaj. Ya seperti itulah. Ya walaupun wali yang kelasnya kelas nyeleneh, tetapi di masanya itu dipermasalahkan, bahkan sampai dibunuh, dimutilasi. Tetapi pada akhirnya sekarang itu namanya itu sangat terkenal sekali. Ya karena sudah menjadi rahasia umum bahwasanya walinya Allah itu terkenal setelah kematiannya. Makanya ketika kalian masih hidup, itu loh tadi, ketika kalian masih hidup kok ingin terkenal sebagai wali, itu sudah jelas kalian bukan wali ya. Seperti itu. Kalau ada pun itu sangat jarang sekali.
Mungkin yang seperti itu berani itu sekelas Qutbil Aktab, sekelas Wali Kutub, tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani pun tidak seperti itu. Syekh Ahmad Ar-Rifai juga tidak seperti itu, terkenalnya setelah kematiannya. Bahkan sampai sekarang ada Thariqah Rifaiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah dan sebagainya. Dan itu semakin membuat mereka terkenal di masa sekarang. Jadi itulah tadi kisah orang-orang yang meninggal dalam keadaan mayatnya tidak busuk ya. Ya, walaupun perjuangan mereka itu terkesan nggak ada apa-apanya sama Ustadz Abdus Somad, Ustadz Hidayat. Ya, mereka kan itu kan kelasnya kelas umum. Kalau orang ini kan beda. Orang yang kelasnya mukhlasin, yang ikhlas itu berbeda ya. Orang yang sangat ikhlas dalam mengajarkan agama, mensyiarkan agama Islam. Ya seperti itu, walaupun perjuangannya tidak terlihat, tetapi terkenalnya sesudah matinya. Wah, ini kiai ini, beliau dulu berjasa sekian. Padahal semasa hidupnya itu biasa aja, nggak ada yang mengenalnya. Lah itulah yang menjadi kekecewaan para orang-orang awam karena tidak tahu bahwasanya semasa hidupnya itu sangatlah istimewa. Cukup sekian dari saya. Semoga video ini membuat kita selalu berhusnudzon kepada kiai-kiai di desa, kepada para santri dan sebagainya. Karena para santri itu tidak mungkin mondok langsung ke pondok kecuali tanpa bantuan kiai di desa. Mungkin di pondok itu sudah habis dari pondok, terus pulang-pulangnya sudah lupa sama kiainya. Padahal dulu yang mengajarkan alif, ba, ta, terus juz amma, juz Al-Quran sampai hatam di pondok, akhirnya dikenalkan sama pondok-pondok sebagainya. Akhirnya orang itu ke pondok dan jadi santri. Dan sehabis pulang dia itu sudah sangat alim, pengajian sampai kemana-mana, tapi lupa bahwasanya dulu itu dia punya guru yang ada di desa. Ya, semoga kita jangan sampai lupa dengan jasa para kiai yang ada di desa. Semoga kita digolongkan orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.